di sini saya bongkar apa nih? Bongkar cara settingnya. Jadi gimana sih cara settingnya gitu, atau pengaturan di bagian cara ya. Jadi seperti ini ya. Nah, untuk tampilannya gitu ya. Jadi kita langsung aja. Nah, kalau untuk setting pertama ya, untuk jenis grafiknya mau yang mana gitu kan. Oke, kita pilih candlestick atau umum yang digunakan gitu kan. Nah, terus kalian klik gitu kan pada area ini gitu kan. Nanti ada titik 3 ya yang menyamping gitu kan. Nah, terus bagian setting ya. Kalau bagian ini centang semua ya untuk lens ya atau garis. Nah, ini di sini contoh gini ya. Jadi ini kan putih sama merah gitu kan. Nah, untuk kenapa saya pilih-pilih warna yang cerah gitu kan. Yang pertama, saya itu untuk pengaturannya itu, untuk tampilannya itu apaan ya anjir. Untuk tampilannya itu pakai dark mode ya, atau hitam pokoknya ya. Jadi lawannya apa gitu kan. Berarti apa? Yang cerah gitu ya. Supaya apa? Yang cerah. Jadi cerah, si putih misalkan. Untuk backgroundnya sendiri itu apa, hitam gitu kan. Nah, jadi saya berlawanan dengan itu, berarti apa, berarti yang cerah gitu, cari yang cerah gitu ya. Begitu itu contoh pertama ya. Oke, di sini saya cuma setting bagian pada putih sama merah. Terserah kalian, bebas mau setting gimana pun gitu kan. Terus di sini saya centang semua gitu kan. Nah, untuk ini default aja gitu kan. Untuk tim zone-nya ya +7 gitu ya, Jakarta gitu. Udah gak usah dirubah yang lain. Nah, pada bagian ini bentar saya iniin dulu aja. Sama jelas. Bentar. Oke. Tadi ya untuk title. Nah, title tuh yang pada di atas ya. Kita bisa atur. Kita terus untuk ini yang mana berubah ya. Terus bar chart, sorry. Nah, ini penting ya, di checklist aja semua. Terus pada bagian ini ya, label. Nah, ini ada simbol pada bagian kanan gitu ya. Jadi ada namanya gitu, nama si koinnya gitu. Ini kan banana gitu ya. Terus ada simbol last price ya. Nah, di sini pakai juga ya. Coba kita atur. Ini apa ini? Menurut kalian gimana gitu? Ini bagus sih ya. Jadi, oh ini turun 11% gitu kan. Oke. Ini pada bagian mana? Oke, nggak ada yang berubah ya. Soalnya ketutupan mungkin. Tapi cek dulu saja. Nah, ini high dan low ya. Jadi resisten atau
supply and demand ya, ataupun support and resistance, ataupun titik rendah sama titik tinggi ya, titik beli sama titik jual gitu. Oke, jadi harganya udah tertera juga. Untuk pada bagian ini yang mana? Oh, ini tuh pilih di atas atau di bawah gitu kan. Tapi pilih yang bawah aja biar eh, mau pas apa tidak gitu kan. Ini centang juga ya, biar kita enak dilihatnya gitu kan. Nah, untuk pada bagian ini nggak perlu diubah ya, mungkin untuk teksnya saya putih, nggak tahu juga itu merubahnya yang mana gitu kan. Nah, untuk watermark, nah di sini watermark ya, jadi banana misalkan time frame 15 menit, terus banana USDT gitu kan. Tapi di sini saya pakai gitu kan, jadi apa ya, jadi buram gitu kan, jadi nggak kelihatan ketika kita eh, acak-acak gitu, ketika kita bikin garis gitu kan, kayak seperti itu ya. Jadi kalau ini pilih yang, usahain yang cerah gitu kan, terserah ini ya. Untuk ini, untuk candlenya, untuk simbolnya seperti ini centang semua. Nah, ini juga centang. Nah, ke bawahnya jangan ya, ini gak bisa dicentang, ini solid ya. Oke, jadi yang lainnya udah gak bisa diubah ya, pilih warna yang sekiranya cerah gitu kan. Oke, gitu. Nah, ini juga sama ya, saya pilih warna putih gitu kan untuk ini ngukurnya. Jadi berapa nih ke sini? 62% gitu kan. Ini bisa digedein, dilebarin gitu. Tapi pilih aja yang kecil ya, biar di sini ada open belian. Untuk fitur yang lainnya dicoba aja ya. Untuk ini yang ini catatan teks, misalkan jual bahan ini, taruh pada bagian sini, terus tag lagi di sini jual beli. Nah, gitu. Oke, sesuai ini aja, tinggal diubah-ubah lagi. Jadi, jarak atau waktunya, tahu gitu. Oke, jadi sekian ya. Jadi harus di setting ya. Jadi oh ini ada titik rendahnya di mana gitu, titik tingginya di mana gitu ya. Tinggal harganya juga udah tertera gitu. Wah 29 gitu kan. Wah rendah nih, beli gitu. Oh harga jual di 51 misalkan. Terus kita geser lagi, tentunya beda lagi gitu ya. Kita ambil keseluruhannya aja biar bagus. Ini 78 anggapannya.
dan lowernya 29. Oke, jadi di bawah itu beli. Oke, jadi sekian aja video. Nah, sebelumnya saya mohon maaf gitu ya, sebesar-besarnya gitu kan. Dan oke, jadi saya ungkapkan gini. Jadi untuk ada sedikit kisi-kisi gitu kan. Yang pertama tentunya anjing, kisi-kisi itu apa anjing? Jadi yang pertama itu ini puncak apa ya? Puncak pemecahan suatu permasalahan di kripto ini. Bang, saya nyangkut gitu kan. Nyangkut 60%, nyangkut 70%, nyangkut ya 90% bahkan ya. Nyangkut 30% gitu. Dan udah dicicil nggak balik-balik gitu harganya. Yang pertama, ini ya, yang pertama saya catat aja di sini. Ini sekalian aja nih video. Yang pertama, putih. Yang pertama, beli saat harganya atau persennya atau turun gitu sekitar 50-60%. Oke, jadi contoh gini ya. Contoh ini ya, tadi di puncak sampai 50% aja. 50%. Contoh aja di sini berarti ya. Sini. Ini kan udah 50%. Kalian beli gitu kan. Setelah beli turun misalkan lah. Turun ke 30% misalnya atau 40%. Kalian beli lagi, berarti kita harus cari lagi gitu kan. Ke sini harus turun 30% lagi. Sini berarti ya. Gitu. Jadi jangan kita ini kan anggapannya 50% teman-teman. Ini misalkan sampai sini 50% gitu. Nunggu turun 50%. Ini kan udah anggapannya setengahnya gitu kan. Nah, kalau misalkan turun lagi 30% kalian beli gitu kan. Itu kita dapat di harga 60%-an gitu kan. Jadi kita dapat diskon 60% sampai 65% gitu ya. Jadi begitu. Jadi untuk catatannya itu yang pertama. Yang kedua, nih. Ini order lebih dari 10 koin. Jadi kalian harus punya lebih dari 10 koin gitu ya. Ya. Terus yang ketiga apa? Nah, cari koin yang sekiranya bisa dijual beli cepat atau beli dan jual itu cepat gitu kan. Jadi dan tepat tentunya. Jadi jangan misalnya wah fundamentalnya bagus gitu. Jangan ya. Kita pilih tuh yang sekiranya menurut kalian tuh wah koin ini cepat nih gitu kan.
dan tentunya untuk jangka pendek maupun menengah maupun panjang gitu ya, gitu. Dan nah untuk target ini latihan gitu. Ini target 5% teman-teman. Jadi setiap pembelian terus naik 5% atau hijau 5% atau profit 5%, kalian jual, lakukan terus menerus gitu ya. Jadi dan tentunya ordernya dibanyakin gitu. Jadi order si koin tadi kan kita ini ya, terus cari koin tentunya yang murah ya, dan cari koin yang sekiranya bisa dijual beli cepat atau beli dan jual itu cepat dan tentunya tepat gitu ya, begitu. Jadi sekiranya cari koin yang tentunya mudah gitu buat dijualnya gitu kan, biar nggak jadi sangkuternya lama gitu, nggak nyangkut terlalu lama gitu. Atau ya yang selanjutnya tentunya kalian harus cut loss juga gitu kan, batasi juga gitu. Jangan sampai tidak dibatasi. Misalkan order di 50% misalkan lagi mengalami penurunan 50%, kalian beli gitu. Setelah beli terus turun lagi 30%. Nah, terus kalian beli gitu. Misalkan harga rata-ratanya itu di 60% gitu ya. Jadi kalian turun ya, harga sekarang tuh persen sekarang itu jadi 10% gitu bawaannya gitu. Nah, ketika turun lagi misalkan ke anggapannya 30% gitu, ya berarti kalian harus cut loss atau di 40% baru cut loss gitu kan. Itu kan udah anggapannya tinggal 10 atau 15% lagi udah mati gitu koinnya ya, begitu. Kalian order di penurunan 50% gitu kan, turun lagi koinnya 30%, terus kalian beli, berarti dapat harga rata berarti di 65 ya. Jadi 65 otomatis untuk di koin portofolio kalian yaitu 15%. Kenapa 15%? Karena kalian dapat harga tengah atau rata-rata ya, yang dimana 30% di sini menjadi 15%. 15%. Jadi total kerugian itu 15%. Nah, ketika turun lagi mencapai level 30 lagi gitu kan. Ini kan misalkan turun lagi 15%. Ini tadi udah turun, kita udah di appraise, kita udah di appraise down gitu kan, udah beli lagi. Jadi 15% minus kalian turun lagi gitu kan, 15% lagi. Berarti otomatis 30 gitu. Nah, di 30% ini kalian jual. Begitu. Atau di 35 lah. 35 berarti di sini 35 berarti ya. 35. Di sini 20 misalnya. Berarti otomatis 35 gitu kan. Ini sekalian 35, ya udah cut loss. Udah anggap aja scam gitu. Ya, udah agak ketolong gitu ya. Gitu. Terus apalagi? Cadangan, teman-teman. Gini contohnya. Misalkan kalian punya koin atau kalian udah beli barang atau si koin tersebut 10 koin. Nah, berarti cadangan buat beli lagi untuk buybacknya. Nah, ini cadangan harus punya 10 lagi gitu kan. Jadi masing-masing kan masing-masing satu gitu ya. Jadi beli koinnya ada 10 koin, terus kalian harus punya cadangan 10 lagi juga ya buat beli satu persatu gitu ketika harganya turun gitu. Dan ketika kita harus pilih
tentunya kalau mau beli BTC sama ETH dulu gitu ya, sisanya koin lain gitu. Buat apa? Ketika koin alternatif koin dan semuanya turun semua, ambles semua gitu, BTC atau BTC sama ETH kalian cut loss. Habis cut loss, tentunya kalian udah pegang gitu kan. Paling berapa gitu, paling 10% gitu. Yang lain unlock 60, 70 gitu. Kalian cut loss dua eh, produk tersebut, BTC sama ETH-nya, atau mungkin Solana atau BNB atau yang lainnya yang sekiranya top rank gitu kan, yang kuat menurut kalian gitu, dan kalian cut loss gitu kan untuk yang besar tersebut. Nah, kalian boleh puterin sama ketika ada koin lain yang lebih murah gitu kan, gitu. Atau kalian bikin akun lagi gitu kan, wah ini press gitu kan, kalian bisa produktif, bisa grow kembali, hijau kembali gitu ya. Sisanya ya biarin dulu akun utama gitu kan. Akun kedua kita fokusin dulu, jadi evaluasi lagi gitu kan, dari akun sebelumnya. Oh, akun sebelumnya itu baru 20% turun, kita udah beli, akhirnya nyangkut gitu kan, 50% gitu kan. Nah, di akun kedua ini karena udah bahan pertimbangan dari akun sebelumnya gitu kan, kita udah tahu catatan permasalahannya gitu kan, problemnya apa gitu, kita catat gitu kan, kita catat di buku besar atau buku kecil atau ya di note gitu kan, kita ya gitu. Oh, kita harus tinggal di apa, tinggal di rombak sedikit gitu kan dari si akun utama tersebut gitu. Dari kesalahannya kita ubah atau modifikasi sedikit aja gitu kan, jangan rombak besar-besaran gitu kan. Misalkan contohnya gini, yang tersebut yang tadi kan, ketika 20% kita udah beli, akhirnya nyangkut 50% gitu kan. Kalau 70% ya berarti scam, sorry, kalau kalau apa 80% berarti scam gitu kan, karena kita beli diskon 20% terus turun 80%, otomatis itu udah anggapannya 100% gitu kan. Tapi nggak tahu juga ya, tadinya harganya harus bener-bener nol gitu kan. Oke, jadi eh, rombakannya sedikit aja, tipis-tipis gitu kan. Tipis-tipis, hati-hati juga ya, tipis-tipis akhirnya tipes, bahaya gitu. Begitu. Nah, akun kedua gitu kan. Nah, berarti kita gesernya ke akun kedua gitu untuk beli koin yang tentunya udah murah nih. Kita bakalan, tentunya kita rawat juga akun satu, akun dua gitu. Anggapannya seperti toko sendiri gitu kan. Kita punya toko nih. Barangnya mau dibedain juga gak masalah, mau disamain juga gak masalah gitu kan. Tentunya lebih murah dari pada akun sebelumnya gitu kan. Kita udah tadinya nggak dicatat, sekarang udah dicatat gitu kan, udah ada pembukuan gitu kan, begitu. Harganya juga, terus harga jual, harga beli, pembelian sama penjualan, total yang dibeli, total yang dijual gitu, cadangannya berapa kita udah siapin gitu kan, terus alokasinya mau kemana gitu, larinya mau kemana gitu kan, setelah profit mau kemana, di WD kemana gitu, apakah diinvestin ke eh, instrumen investasi lain kah, atau buat beli tanah atau yang lainnya gitu kan, gitu. Kalau misalkan diputerin lagi harus kemana gitu, apakah ke airdrop kah ataukah ke, ya tentunya staking gitu kan, stake gitu kan, ikut launchpad gitu kan, ikut launch pool, ikut mega drop, ikut P2P juga gitu kan, ikut apa, ikut giveaway gitu. Anjir, giveaway gitu. Nah, gitu. Jadi siapin cadangannya dan alokasinya harus benar-benar juga gitu ya. Jangan ngasal, wadah sinyal beli gitu kan. Ya, jangan. Kita harus
ya saya sangat disayangkan juga dan saya kecewa juga gitu kan sebenarnya. Kenapa? Ya karena kenapa masih bisa sangkut gitu kan. Ya sebenarnya di video sebelumnya juga udah saya bahas gitu. Kita di harga tengah gitu. Harga tengah itu 50%, penurunan 50% gitu. Kalau turun lagi 50% ya udah gitu kan hangus. Kecuali si koinnya itu udah naik 40% gitu kan. 40% kan eh, misalkan turun 100 gitu, dia masih ada 30%-nya sih sebenarnya ya. Jadi untuk ke benar-benar nol tuh sebenarnya jauh. Nah di situ juga bahaya gitu kan. Kita harus cari yang ATL-nya juga harus jelas gitu. Ini kan misalkan 29, oh udah jelas nih 29 gitu kan. Oh, nanti antri aja order di 25 gitu kan. Atau di 20 gitu, seperti itu. Janganlah gitu kan. Misalkan ini udah misalkan satu posisi koin doang misalkan, jangan gitu kan. Atau nggak punya cadangan, jangan, mending nggak usah gitu kan. Nggak usah, inilah kita cari yang big profit gitu, yang jelas gitu ya. Itu yang pertama tuh, yang itu sebenarnya. Misalkan oh ya, si Tetra ini murah gitu, si USDT ini murah gitu, kalian beli gitu kan. Setelah naik 3% 4% kalian jual gitu kan. Itu udah untung. Jadi gak perlu beli koin lainnya juga. Anjing, so imut juga ya anjing. Ngomong so imut anjing. Ya, jadi si USDT atau si Tetranya itu naik ya, naik 3% 4% jual. Kalian untung gitu kan. Bener gak? Bener lah. Kalau misalkan gak untung, buntung gitu. Dua pilihan doang gitu. Biaya apa? Biaya produksinya gitu ya. Biaya fee atau biaya adminnya gitu kan. Biaya masuk dan keluar atau jual belinya juga perhatiin gitu kan. Selisihnya biaya masuk, tahu-tahu misalkan beli kan, deposit banyakkan depositnya ini mah. Terus atau belajarnya setengah-setengah gitu kan. Wow, udah bisa ini nih fiturnya udah dikuasain gitu kan. Bisa deposit gitu kan. Terus cara ininya semua fiturnya. Dan yang jadi permasalahan satu misalnya, gak tahu ini tombol jualnya di mana gitu, tombol WD-nya di mana gitu kan, bingung gitu kan. Akhirnya ditunda-tunda tuh, tunda ya, jadi setengah-setengah, belajarnya setengah-setengah gitu kan. Ya akhirnya apa, terbengkalai akhirnya susah WD. Ya bukan susah WD, emang gak mau WD gitu kan. Ya kita tuh harus di kelulusan pada kripto itu ya tadi ya yang saya bilang, cari koin yang sekiranya bisa dijual cepat gitu menurut kalian gitu. Mana ya, tentunya ya mungkin yang volumenya besar gitu kan, yang banyak investornya gitu kan. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua ya tentunya murah gitu, harganya murah, sangat-sangat murah gitu. Tapi jangan terkecoh juga gitu. Kita harus punya cadangan juga untuk target minimal ya 5% gitu. Konsisten 5% gitu. Atau kalau mau maksimal ya TP profitnya doang gitu. Karena harga nggak tahu juga mau melesat kemana gitu. Tapi kalau mau jual semua ya terserah 5% gitu. Atau kita nunggu dulu ada koin murah gitu. Wah ini ada barang murah nih, jual dulu gitu kan. Sebagian jual dulu, tembak gitu kan ke yang murah tersebut gitu. Ya
Jadi kalau masalah barang atau si koinnya itu ya cari yang murah gitu. Cadangan juga, dan alokasi selanjutnya kemana, WD-nya gitu kan. Sisanya puter gitu kan. Begitu, kira-kira begitu lah. Nah, jadi turun 50% atau setengahnya penurunan tersebut baru kalian beli. 50 atau 60% turun baru beli gitu kan. Jangan 20% ya, sekarang tuh wah 40% ya, kadang 40% tuh udah sebenarnya udah gak sehat gitu kan. Tapi ya perbandingannya juga jauh gitu kan, cuman ya satu satu apa satu koin hangus gitu, kita masih ada koin lain ya, yang kita pegang gitu. Dan tentunya untuk profit juga unlimited gitu kan, kenaikan unlimited, gak ada batasan gitu. 999% gitu kan, berapa berapa kali lipat juga nggak tahu juga gitu ya, karena nggak ada pucuknya gitu kan. Tapi kalau ke bawah ada akarnya gitu, ini akarnya nih nol gitu kan, nol. Atau bisa ditambahin ya, 0,10%, 0,10% bukan ya, min 10%, itu juga ya ke 100% gitu kan, nggak 1000%. Udah udah disuntik, udah di apply juga, berarti itu kan pertolongan gitu, pertolongan pertama gitu. Ya tentunya di check up dulu gitu, di ini tuh kadang gini ya, maksudnya saya kurang setuju juga sama yang pengajar-pengajar, tentunya dimanapun gitu, bukan dimanapun ya, jadi saya kena cekek nih kalau kalau ngomong yang ngasal. Jadi gini, apa lagi anjir. Jadi si si suatu penyakit, terjangkit penyakit orang tersebut, contoh penyakitnya itu penyakit A gitu kan, dia ngasih obat keseluruhan gitu kan. Jadi si pasien tersebut tuh nanya gitu kan, wah ini gara-garanya di manajemen gitu kan. Terus dia tuh ya pokoknya disamain penyakitnya tersebut, ya pokoknya disamain, atau secara keseluruhan dikasih obatnya tuh yang sama gitu. Besok ada keluhan lagi, dikasihnya yang sama gitu kan. Jadi harusnya beda beda penyakit berarti beda obat gitu, atau salah gitu. Itu tuh kayak apa, keseluruhan gitu kan, dia tuh memberikan solusi dengan keseluruhan gitu kan. Atau ya karena enggak dipikirin gitu, wah ini harusnya jalan keluarnya lewat sini gitu kan, lewat sini gitu kan, bukan lewat sana misalkan, atau lewat manapun gitu. Jadi misalkan wah berarti dia permasalahannya di satu titik, berarti ya satu titik tersebut kita yang harus diubah-ubah gitu kan. Berarti kita di si pasien tersebut dikasih obatnya obat batuk misalnya, ya berarti obat batuk gitu kan. Kadang ada yang suatu yang suka di lebih-lebihkan gitu. Begitu. Akhirnya apa? Akhirnya overdosis. Ini yang mana nih? Yang benar yang mana ya? Metode ya semuanya diubah kabut gitu kan. Nah, kita cari yang simpel gitu ya. Kita jadi nahan buat tentunya kalau mau jangka panjang sih tentunya harus ada cadangan teman-teman ya.
Kalau misalkan kita ngasal di alternatif koin ya, misalkan 6 bulan bakalan naik, 1 tahun bakalan naik, itu juga belum tentu gitu kan, karena nggak tahu prediksi ke depannya juga gitu kan. Yang pasti misalkan turun 80% pasti bakalan setengahnya lagi gitu, yaitu kan 50%, berarti plusnya 20%, atau harga tengah-tengah lagi gitu. Tapi belum puncaknya gitu kan, entah kapan gitu ya, atau ATH-nya gitu, all time high-nya. Cadangan penting gitu kan. Kalau misalkan nyangkut semua gimana bang gitu kan, nggak ada cadangan gitu kan, terus 24 jam itu kan bisa dibagi-bagi teman-teman, 8 8 8 itu dipakainya kemana gitu, larinya tuh kemana gitu. 10.000, coba gini aja untuk tantangannya gini, tantangan gitu ya, sorry, misalkan hari ini 1.000 aja, 1.000 dapat 1.000, tapi nggak ngeganggu ke garap airdrop gitu ya, tentunya ke garap yang lainnya juga gitu kan. Kita nggak terlalu fokus di airdrop juga, misalkan fokus ke hal-hal lain, fokus ke garapan lain gitu kan, yang emang fix masuk rekening gitu kan, masuk dompet kalian ya, wallet kalian gitu kan. Contoh misalnya 1.000 gitu kan, 1.000 gak masalah, yang penting konsisten. Nah bulan depannya itu kalian cari yang sekiranya lebih gitu, jadi level up gitu, naik level gitu, berarti jadi 2.000 contohnya gitu. Tapi kalau nggak bisa sehari 1.000 gitu kan, nggak ada masukan sama sekali gitu kan, berarti gope aja, gope sampai itu bulan pertama, bulan kedua kita naikin jadi 1.000, jadi seharinya itu 1.000. Bulan berikutnya lagi eh, misalkan 2.000 atau 1.500 gitu kan, yang penting di atasnya gitu, kita up gitu kan, gope, jadi misalkan kita udah punya maksimal satu hari 10.000 gitu kan. Nah kita mainin volumenya gitu kan, yang penting target awal itu 1.000 misalkan ya, minimal gitu kan. Dan tentunya jangan lama-lama gitu, misalkan 1 jam, tadinya kan 5 jam misalkan, 5 jam kalian karena satset gitu kan, karena udah tahu nih mau ngarahinnya kemana, waktunya mau kemana gitu. Nah di situ 1.000 anggapannya eh, 5 sampai 10 menit gitu kan, dapatnya 1.000 gitu kan, itu kan lumayan gitu kan, gitu ya. Jadi jangan beralasan gini, nggak ada lagi bang, ini mau beli lagi, mau nyicil lagi, nggak ada lagi, atau komen apa ada, kalau ngetik bisa gitu. Oke, baru beli 1 koin doang misalkan, itu koinnya emang murah gitu, tapi ada di sisi lain ada koin murah lagi gitu kan, masa kalian abaikan gitu kan. Itu aja baru 1 produk yang dibeli, 1 barang yang dibeli gitu kan, berarti yang laku 1 gitu kan, itu 1 malah all in gitu kan, malah keseluruhan ya, dan gak ada cadangan lagi buat dibeli ya. Jadi untuk syarat untuk keluar dari permasalahan tersebut yaitu apa, jadi lupa gini aja, yaitu fundingnya kuat bang. Emang harus fundingnya kuat gitu kan, tapi ada juga yang ceroboh gitu kan. Saya tuh gini teman-teman ya, ketika contohnya ada orang gitu kan nanya gitu kan, ini seberapa gitu kan, berapa dulu fundingnya gitu. Kalau misalnya fundingnya gede, ya udah taruh di BTC sama ETH.
itu misalkan 90%, sisanya alternatif koin gitu. Jadi saya tuh menyarankan itu, tapi bukan menggurui atau menasehati gitu kan, ya sama-sama belajar gitu. Nah, jadi kalau misalkan di atas MM-an udah, jadi BTC sama ETH sisanya fokus yang peak rate, peak profit gitu ya. Contoh jualan USDT atau jualan koin lain gitu kan, itu kan udah anggapannya peak gitu. Tapi harus kita teliti gitu kan, jangan asal lepas gitu kan. Kedua USDT gitu atau Tetra gitu, ketika murah kita hajar gitu, kita borong, nanti pas harganya naik, naik aja 1.000 anggapannya, kalian jual begitu. Terus ya kalau di alternatif coin ya kalian staking gitu, stakingnya yang fleksibel aja gitu biar gampang ditarik gitu kapanpun gitu kan, jangan yang di lock gitu kan. Tahu-tahu kalau di lock misalkan ambruk gitu kan atau delist kan nggak lucu gitu kan. Tapi ya menurut saya sih kalau yang di lock menggunakan 60 hari itu biasanya tuh yang masih lumayan lah, lumayan aman, lumayan agak jangka panjang gitu kan. Tapi kalau misalkan fleksibel doang adanya si produknya atau menyediakan layanan tersebut, kalian skip gitu. Kenapa? Karena rawan juga, rawan delisting, rawan penghapusan karena gak ada kontraknya mungkin ya. Jadi kontrak eh, apa si investor itu, tapi jangan lama-lama juga gitu ya. Kalau misalkan ada fitur locknya atau staking eh, bunganya besar itu misalkan 19%, 20% gitu kan. Gitu. Jadi kalau misalkan nyangkut, wah udah bisa apa-apa ya, udah misalkan bisa di stack ya, dengan tentunya mau fleksibel boleh, mau mau di lock sebulan boleh, sebulan atau 2 bulan aja gitu, jangan terlalu ini, sisanya ya udah cut loss gitu ya. Jadi relakan paling 20%, 30% cut gitu kan, kita cari lagi koin lain. Terus hindari hindari sering deposit gitu kan, kita ya udah fokus aja. Jadi jangan misalkan ini uangnya bakalan hilang, jangan gitu ya, mikirnya jangan gitu. Itu adalah suatu doa gitu. Ini carinya susah gitu kan, di hambur-hambur juga gitu. Ya, tahu nyawer orang ya, tukang jadi tukang sawer ya, unlimited gitu kan, disawer-sawer, lu masuk titik terendah lagi gimana gitu kan, harusnya dihemat gitu kan, hemat-hemat, hemat dan sederhana. Oke, jadi seperti itulah gitu ya. Jangan sampai sangkut-sangkutan 2-3 bulan gitu kan, atau nyangkut terlalu lama, jangan gitu. Pokoknya TP dah 5% TP, kita riset lagi, kita nunggu produk atau koin lain yang benar-benar sekiranya murah gitu kan, dan gampang dijual, cepat gitu kan. Kenapa harus cepat gitu kan? Ya karena ada juga yang 6 bulan tuh delisting juga ada teman-teman ya. Jadi kita gak tahu juga, mungkin yang top 10 besar ada juga yang dihapus juga, atau yang top 20 gitu. Ya, jadi kalau misalkan ini turun lagi, ya pasti ya turun naik itu ya bagian dari sehat gitu kan. Tapi nggak menadah ke atas. Ini yang di bawah pada ngapain gitu.
kita juga harus memantau orang juga gitu. ATM tetap ilmu damkar ya, ilmu damkar sorry, padamkan yang menyala. Oke, jadi seperti itu ya. Ini udah di ini ya, ada low-nya juga udah tertera, high-nya udah tertera gitu. Beda waktu atau time frame gitu kan, interval gitu kan. Itu udah beda-beda juga ya. Tapi di sini sama sih. Cuman yang high-nya doang gitu. Nah, ini agak 32 gitu kan. Oke, jadi seperti itu ngomong terus ini kan nih. Oke.